Coba sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya, supaya ilmu yang kita terima hari ini bisa kita serap dan bisa mengalir sampai ke masa tua. Oke, satu orang baca doa. Siapa nih yang membaca doa nih? Kelas 2, ayo. Kita minta Zahra ya. Ya, ayo Zahra maju ke depan saya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa paham dengan materi yang Ibu kasih hari ini. Oke. 250 ditambah dengan 175. Nah, kita ubah dia ke bersusun, yaitu nah, coba kita perhatikan soal nomor 1. Kira-kira anak-anakku bisa paham apa tidak? Gimana cara mengerjakan penjumlahan bersusun? Tahu nggak? Caranya gimana? Zahra bisa tahu? Apa? Gimana cara kerjanya? Kita mulainya dari mana dulu?
3. Nah, berapa anak-anak jumlahnya? 375. Iya, 375. Nah, gimana? Hafiz bisa paham? Bisa. Soal ini gampang atau susah? Gampang. Gampang ya. Bisa kita lanjut ke contoh nomor 2? Bisa? Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Nomor 2 yaitu 250 ditambah dengan 175. Nah, seperti tadi juga yang nomor 1 kita susunkan dia untuk mempermudahkan menjumlah. Nah, ini 0 ditambah 5. 5. Ayo yang lain Putra, 0 tambah 5 berapa nak? 5. Oke. Lalu 5 ditambah 7. 12. Apakah 12 kita tahu semua? Gimana caranya? Gimana? Yang kita tulis di bawahnya apa? 2. 5 tambah 7 sama dengan 12. Berarti 2 simpan 1 di atas 2. Lalu kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? 1 ditambah 2 sama dengan? Tambah lagi dengan? Sama dengan? 4. Hasilnya berapa anak-anak? 425. Sudah paham? Betul nih? Iya, sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham ini. Benaran sudah paham? Oke, terima kasih. Nah, bisa Ibu kasih soal sekarang? Sudah bisa Ibu kasih soal? Oke, sekarang Ibu kasih soal ya untuk kelas 2. Ibu kasih soal dulu. Setelah itu Ibu masuk ke kelas 3. Yang kelas 2 hanya mendengar, kelas 3 apa? Kelas 2 sambil kerjakan soal, sambil mendengar materi yang Ibu kasih ke kelas 3. Oke. Ini coba kerjakan soal ini, kelas 2. Kelas 2 Ibu kasih soal ini ya, contoh kerjakanlah. Kerjakanlah. Ini. Nomor 1 326 ditambah dengan 162. Nanti kalian sendiri yang susun ya Nak ya, untuk mempermudahkan pekerjaannya. 285 ditambah dengan 192. Nah, ini Ibu kasih dua nomor supaya Ibu masuk lagi di kelas 3. Nah, sekarang anak-anakku ambil kertas dan buku kalian kerjakan soal di dalam. Ya. Ya, sekarang kita masuk di kelas 3. Ya, alhamdulillah kelas 3 kita masuk ke tema 3, subtema 2 perwujudan benda. Nah, anak-anakku sekalian, yang jelas kemarin kita sebelum kita memulainya, Ibu ingin kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita itu ada 2 ya. Tujuan pembelajaran kita ada 2 pada tema ini, yaitu siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di sekitarnya. Lalu yang kedua, siswa memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Hafiz, kenapa ribut nak? Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu mau tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat.
itu ciri-cirinya ya. Ada dua, dia memiliki massa dan volume. Kemarin yang materi kemarin, nah yang dimana yang di massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Itulah yang dimaksud dengan massa. Lalu volume itu adalah kapasitas atau isi. Nah, anak-anak, nah sekarang kita masuk di sifat benda. Nah, sifat benda itu ada berapa sih? Hah? Benda itu ada berapa sih? Ada 6. Terus yang ini ada 3 yang lain. Wujud benda itu ada berapa sih? Ada 3. Yang pertama, wujud benda apa? Padat. Yang kedua, wujud benda cair. Yang ketiga, wujud benda gas ya. Ada 3. Wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas atau gas. Nah, sekarang ibu mau tanya, benda padat itu di sekitar kita ini apa sih? Apa saja sih? Batu, kayu, tanah. Padat kan tanah, nak? Ya, plastisin itu ya. Lalu benda cair apa kira-kira? Air. Di sekitar kita air. Lalu gas? Udara. Gas ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian kelas 3, sifat benda padat itu ada 6. Yang pertama, perhatikan di sini. Tepuk semangat. Oke, ibu lanjut ya. Nah, sifat benda padat itu ada 6. Ada 6. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berbeda. Lalu yang kedua, memiliki berat dan masanya tetap. Dia memiliki berat dan masanya tetap. Lalu dapat berubah bentuk dengan ciri tertentu. Terus yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Lalu ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang kelima, dapat digenggam. Nah, contoh ini sebuah batu. Tadi ada berapa sifatnya? Sifatnya ada 6. Perhatikan baik-baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan benda padat. Batu, kayu, terus plastisin, itu ya. Lalu seperti yang sifat nomor 1 tadi, bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya, contoh batu ini batu ya. Ketika ibu yang pegang, beratnya tetap, bentuknya tetap. Ibu yang pegang. Coba kalau sungguh juga yang pegang. Nah, berat dan bentuknya tetap sama, tidak berubah. Itu yang pertama. Lalu itu volumenya juga ya. Berikutnya, dapat berubah bentuk. Tadi batu ini bisa berubah bentuk. Kita berubah menjadi ulekan cabai. Dia bisa berubah bentuk dari batu tadi, lalu kita ubah bisa menjadi ulekan cabai. Iya, cabai. Lalu berikut ada benda padat yang lunak sudah dijelaskan. Lalu berikut dapat digenggam. Luar nanti bisa dipegang ya. Dapat digenggam.
kita masukkan di sini kecuali tidak bocor. Kalau dia bocor pasti akan keluar. Kita masukkan di baskom, dia akan bentuk baskom. Kita masukkan di ember, dia akan bentuk ember. Kita masukkan di gelas, dia akan bentuk gelas. Lalu anak-anakku sekalian, air itu dia mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Di mana dataran tinggi itu? Gunung, lari ke laut. Itulah air. Paham ya? Lalu dia dapat meresap ke celah-celah. Nah, dia akan masuk ke celah-celah. Terus dia akan menekan ke segala arah. Lalu berikut, dia tidak dapat digenggam. Dia tidak dapat. Siapa yang bisa menggenggam? Siapa yang bisa menggenggam air? Tidak ada satupun yang bisa menggenggam air. Ya, berikutnya dapat berubah bentuk dari dapat berubah wujud ya, dari wujud cair ke wujud padat. Contohnya apa? Air ini baru dia padat. Contohnya bagaimana? Baru dia keras, air ini kita berubahkan menjadi es batu. Air ini kita bekukan ke dalam kulkas, dia menjadi padat. Dapat berubah bentuk menjadi padat kalau kita olah ke es batu. Sudah paham untuk benda cair? Ya, selanjutnya benda sifat benda gas atau sifat gas ya. Sifat gas juga